Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia. Saya sendiri bernama Rivaldi Ihsan. Oke, langsung saja ya. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengertian pengembangan SDM. Menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir, dilakukan dalam waktu khusus, dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Menurut M.M. Khan, pengembangan SDM adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja positif pada semua orang yang bekerja di semua tingkat dalam suatu usaha bisnis. Pengembangan sumber daya manusia mencakup peluang seperti pelatihan karyawan, pengembangan karir karyawan, manajemen dan pengembangan kinerja, pembinaan, pendampingan, perencanaan suksesi, identifikasi karyawan utama, bantuan biaya kuliah, dan pengembangan organisasi. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Pendidikan dan pelatihan berjalan beriringan dalam program pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan di sini akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang pengetahuan yang dimiliki pegawai. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif atau pengetahuan pada pegawai. Tujuan dari pendidikan program pengembangan SDM. Berikut ini merupakan tujuan dari pendidikan program pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dapat memberikan bantuan kepada pegawai dalam menentukan kegiatannya. Pendidikan dapat memberikan pembinaan untuk mengembangkan minat yang ingin dicapai. Pendidikan adalah mengedepankan pengetahuan kognitif. Sedangkan pelatihan juga memiliki tujuan sebagai berikut. Pelatihan dalam program pengembangan ini memberikan perbaikan dalam prestasi yang dilakukan dalam kegiatannya. Pelatihan mempersiapkan pegawai dalam mengambil tindakan di tempat bekerja atau organisasi yang menjadi tempat berkiprah. Pelatihan adalah mengedepankan keterampilan yang dimiliki pegawai. Bahwa pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Keduanya harus berjalan secara beriringan untuk membentuk SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Manfaat pendidikan dan pelatihan dalam program pengembangan SDM. Meningkatkan loyalitas dan kerjasama antar pegawai dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan sikap moralitas antar pegawai dan antar atasan dengan pegawai sehingga organisasi atau lembaga berjalan dengan efektif, meningkatkan kualitas produk kerja dan mengurangi risiko kerusakan dan kecelakaan keras, membantu pegawai dalam mencari jati diri dan kemampuan pribadinya. Tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memanjakan perusahaan atau organisasi. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, mengurangi kerusakan produk, semua berjalan secara efisien, meningkatkan tingkat pelayanan kepada konsumen, meningkatkan sikap kepemimpinan, dapat menciptakan moral pegawai atau manusia, dapat meningkatkan balas jasa. Proses pengembangan SDM membuat perencanaan, kemampuan melaksanakan program, merencanakan suksesi, menilai kebutuhan, merencanakan pengembangan, memilih metode yang digunakan dalam pengembangan SDM. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik,
mental karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemeliharaan SDM disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran atau reward system, baik yang berupa finansial seperti gaji, tunjangan, maupun yang bersifat material seperti fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dan lain-lain. Dan juga berupaya imaterial seperti kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkatan prestasi dan produktivitas kerja. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan keselamatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia, asas manfaat dan efisiensi, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, atas kemampuan perusahaan. Pemilihan metode yang dapat bertujuan agar melaksanakan efektivitas dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi suatu perusahaan. Menurut Hasibuan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajer seharusnya menerapkan metode yang sesuai dengan dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain: komunikasi, insentif, non-material insentif, social intensif, material insentif. Kegiatan pemeliharaan kerja. Kegiatan pemeliharaan terhadap SDM yang dilakukan perusahaan dilakukan sasaran utama, yaitu tetap bertahannya SDM dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. SDM akan terdorong tetap bekerja, memberikan tenaganya, kemampuan pikirnya, dan waktu bagi perusahaan. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, dan sebagainya. Karyawan memberikan ketenangan, keamanan. Kesimpulan, audit pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia serangkaian kegiatan yang mengembangkan diri sendiri dalam berorganisasi maupun non-organisasi, mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian yang dimiliki setiap individu dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal.